Kita mau mulai atau Ya, mau Kak. tunggu sebentar atau mau mulai? Udah, ini udah mau doa buka. Oke, ya. Oke, yuk Silakan shalom yang mau berdoa. semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang bisa hadir Ya, di persekutuan kita siang hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Bapak, terima kasih Bapak kalau saya boleh punya kerinduan untuk persekutuan bareng, untuk mendengarkan firman-Mu bareng Bapak. Biar sungguh Kau berkati Pastor Hamid yang akan membawakan firman-Mu, apa yang sudah Dia persiapkan. Semua itu boleh memperlengkapi kami lagi-lagi, membawa kami lebih mengerti tentang Kau, lebih membawa kami mengerti kehendak-Mu juga buat hidup kami, dan berikan kami hati yang eh, mau diubahkan, hati yang lembut, telinga yang mau mendengar, sehingga setiap firman yang ditabur Bapak boleh sungguh mengubah kehidupan kami juga Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati persekutuan ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. amin. Pada Ya, Pak Hamid langsung saya oke. persilahkan. Terima Ya, kasih. oke. Thank you, Desi. Thank you, Fani. Thank you, teman-teman semua. Selamat siang semuanya. Oke, siang hari ini kita mau sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, dan siang hari ini saya dikasih tema untuk eh, kita belajar sama-sama di dalam Injil firman Tuhan, untuk kita belajar mengasihi sesama kita, rekan kerja kita sendiri di ruang lingkup pekerjaan kita sehari-hari yang kita temui setiap hari, dan kita belajar untuk mengasihi mereka sebagaimana kita juga mengasihi diri kita sendiri. Oleh karena itu, bukti bahwa kita mengasihi Tuhan adalah kita mengasihi sesama kita, termasuk mengasihi rekan kerja kita, baik itu levelnya ada di atas kita atau satu sama dengan kita maupun ada di bawah kita. Oleh karena itu, ketika kita mengasihi Tuhan, artinya kita sedang mengasihi sesama. Saya bacakan buat teman-teman semua, yuk kita buka sama-sama dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, ya. Puji firman Tuhan, saya bacakan langsung aja. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Bukankah teman-teman termasuk saya tidak bisa melihat Tuhan? Ya, kalau kita nggak bisa mengasihi rekan kerja kita, yang bisa kita lihat di dalam keseharian kita ketika kita bekerja setiap hari. Bagaimana saudara dan saya mengasihi Tuhan, mengasihi Bapa yang tidak kelihatan. Oleh karena itu, kalau kita mau belajar sama-sama untuk kita mengasihi Tuhan, mulailah untuk kita sama-sama belajar untuk mengasihi sesama kita, termasuk rekan kerja kita sendiri. Ya, karena kita bisa mengasihi orang lain. Ketika kita bisa mengasihi orang lain, saya mau katakan bahwa kita sedang mengasihi Tuhan yang tidak kita lihat, yang tidak bisa kita lihat. Kalau kita membenci saudara kita, apalagi itu saudara kandung kita, ya, ataupun eh, rekan kerja kita, ataupun sesama kita, artinya kita adalah tukang bohong, ya kan? Betul nggak? Sesuai firman Tuhan tadi disebut, kita tuh tukang bohong. Kenapa? Ketika saya nyembah Tuhan, saya katakan bahwa saya mengasihi Engkau Tuhan, saya cinta Engkau Tuhan, tapi saya tidak mengasihi saudara saya sendiri, saya membenci saudara saya sendiri, ya, saya tidak mengasihi rekan kerja saya, artinya saya sedang berbohong, ya, saya sedang menipu diri saya sendiri, saya sedang berbohong sama Tuhan, karena kondisi kita ketika kita tidak mengasihi rekan kerja kita yang kita lihat setiap hari, maka sebenarnya
kita tidak sedang mengasihi Tuhan. Ya, seringkali teman-teman, saya mau katakan seperti ini. Seringkali mengasihi itu banyak tantangannya dan besar banget tantangannya. Ya, besar banget dan berat dan banyak tantangannya. Ya, firman Tuhan sendiri bilang kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Artinya perlakukan orang lain atau rekan kerja kita seperti kita sendiri ingin diperlakukan. Iya kan? Saya ulangi, perlakukan orang lain termasuk rekan kerja kita seperti kita sendiri ini loh ingin diperlakukan, ya kan? Di dalam Injil Matius 7 ayat yang ke-12, saya bacakan buat teman-teman. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Apa yang teman-teman ingin kehendaki untuk diri kita sendiri harus menjadi barometer ya di dalam kita memperlakukan orang lain. Ya, kalau kita tidak suka diperlakukan dengan tidak adil, ya artinya seharusnya kita juga jangan memperlakukan orang lain dengan tidak adil, ya rekan kerja kita dengan tidak adil, betul? Ya, kalau kita ingin kita tidak mau dihina, artinya kita ya jangan memperlakukan orang lain dengan kita menghina dia seenaknya, gitu. Kalau kita tidak mau direndahkan, tidak suka untuk direndahkan, artinya teman-teman juga termasuk saya jangan merendahkan orang lain, termasuk rekan kerja kita. Kalau kita tidak suka dihina, jangan menghina orang lain. Kalau kita tidak suka dibohongi, jangan bohongi orang lain, ya kan? Kalau kita tidak suka ditipu, jangan menipu orang lain. Ya, pakai diri kita sendiri sebagai sebuah standar, ya, sebagai sebuah standar bagaimana saudara dan saya memperlakukan orang lain, ya, memperlakukan rekan kerja kita. Karena saudara dan saya nggak mungkin menyakiti diri sendiri. Saudara dan saya nggak mungkin melukai diri kita sendiri. Nah, firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 ayatnya 4 sampai dengan 7. Saya seringkali membacakan ayat ini ketika saya sedang memberkati eh, kedua orang mempelai, ya, diberkati di ibadah pernikahan, ya. Saya seringkali bacakan ayat ini dan semuanya adalah tindakan kasih. Ya, teman-teman juga sudah hafal karena waktu, jadi saya nggak mungkin bacakan satu-satu dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sama dengan 7. Sekalipun teman-teman termasuk saya dapat berkata-kata dengan bahasa malaikat, tapi jika kita tidak memiliki kasih, maka kita sama sekali tidak berguna. Amin. Ya, sekalipun saya dan teman-teman memiliki iman yang sempurna, tapi seandainya teman-teman tidak memiliki kasih, itu semuanya tidak berguna. Ya, oleh karena itu kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri, kasih itu tidak memarah, kasih itu tidak menyimpan kesalahan. Dan yang paling besar di antara ketiganya, iman, pengharapan, dan kasih, yang paling besar adalah kasih. Nah, teman-teman, siang hari ini saya mau katakan bahwa waktu kita ya belajar untuk mengasihi rekan kerja kita sendiri, maka kita nggak lagi mementingkan diri kita sendiri. Ya, waktu kita belajar mengasihi rekan kerja kita, artinya kita tidak lagi mementingkan diri kita sendiri. Artinya kita belajar untuk tidak egois, kita belajar untuk tidak sombong, kita belajar untuk tidak menyimpan kesalahan rekan kerja kita. Bahkan kita tidak menjadi pemarah yang sukanya marah-marah. Ya, karena saya tahu bahwa di tempat kerja adalah tempat yang paling baik untuk kita bisa mempraktekkan kasih. Amin. Ya, tempat yang paling baik untuk kita bisa belajar mempraktekkan kasih. Teman-teman termasuk saya
dimampukan oleh Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan yang besar untuk menghidupi kasih. Ya, ada kalanya saya pun gagal, ada kalanya saya pun kalah, ada kalanya saya pun nggak menang. Ya, ada kalanya saya pun salah karena saya bukan orang yang sempurna. Saya tahu ya mudah untuk berkhotbah, mudah untuk menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, tapi tidak mudah untuk menghidupinya. Oleh karena itu, saya pun belajar untuk mengasihi rekan kerja saya, baik yang di atas, baik yang satu level dengan saya, maupun yang di bawah saya. Ya, kenapa? Kalau saya gagal pun, Tuhan selalu mengingatkan saya. Roh Tuhan selalu menyadarkan buat saya untuk saya bangkit kembali, untuk saya belajar menghidupi kasih ini. Memang tidak mudah, tapi saya percaya ada kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai dan menopang dalam kehidupan saudara dan saya. Dan pengalaman pribadi saya di dalam dunia kerja ketika saya menghadapi atasan saya, itu owner langsung, ya sebagaimana generasi pertama di industri tekstil juga seperti teman-teman semua yang ada di Suritek maupun di Pola, demikian juga saya di industri tekstil ya selama berpuluh-puluh tahun. Ya, saya belajar bagaimana saya menghadapi atasan saya. Ya, mereka mungkin sekarang tahun ini mungkin yang satu umurnya 80 tahun, yang satu umurnya 70 eh, 76 tahun, ya, yang satu sekarang mungkin umurnya 75 tahun di tahun 2025 ini, ya. Tapi saya ingat di tahun yang lalu, ya, saya terakhir berjumpa dengan mereka di tahun 2024, awal April itu terakhir berjumpa dengan mereka. Ya, awal April tahun 2024, hampir 1 tahun yang lalu, saya terakhir berjumpa dengan mereka. Nah, eh, saya mau kasih tahu begini, bahwa Tuhan bentuk hati kita, bentuk hidup kita, dan ketika kita disakiti, ketika kita dilukai, di situ kasih kita teruji. Ya, sekali lagi, sekalipun kita direndahkan, sekalipun kita dicaci mungkin, ya saya pernah ya kan, saya pernah ngalamin itu, ya. Tapi satu hal bahwa saya selalu merenungkan Tuhan, ya. Tuhan yang punya power yang luar biasa pun, yang punya kuasa luar biasa pun, ketika dia direndahkan, disakiti, diludahi, dicambuk, ditusuk lambungnya, direndahkan sedemikian rupa, dicaci maki sedemikian rupa, ya kan? Tapi dia tetap membalasnya dengan kasih. Nah, itu yang memotivasi saya sampai waktu maksud saya ya, sebagai seorang profesional. Artinya saya belajar untuk dibentuk Tuhan lewat semua proses yang saya alami. Memang tidak mudah. Ada kalanya saya menang, ada kalanya saya kalah. Tapi saya percaya bahwa saya harus selalu belajar untuk terhubung dengan Tuhan, untuk terkoneksi dengan Tuhan, sumber kasih itu. Kalau saya nggak terkoneksi, nggak terhubung dengan Tuhan Yesus yang sumber kasih itu, artinya saya pasti gagal. Kalau kasih Yesus tidak pernah gagal, tapi kasih saya terbatas, kasih saya tidak sempurna, kasih saya tidak sejati, kasih saya ada syaratnya, ya, kasih saya terbatas. Tapi sumber kasih itu diam dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, artinya kita juga bisa kalah, artinya kita juga bisa gagal, kita bisa jatuh. Tapi ketika saya sadar itu bahwa kasih kita tetap terus disempurnakan sampai hari ini, kita terus belajar untuk mengasihi rekan kerja kita, baik itu atasan, baik itu satu level dengan kita, bahkan dengan bawahan kita sekalipun. Dan Tuhan Yesus pun kasih teladan yang luar biasa buat kita semua. Ya, dia satu pribadi yang sempurna yang sampai hari ini kita sama-sama belajar. Oh, Yesus luar biasa. Dia kasih contoh yang sempurna, dia kasih contoh yang sangat sempurna
buat kita semua sehingga kita pun bisa belajar seperti Yesus. Ya, memang menyembah Tuhan mudah ya. Ku disempurnakan selalu, ya kan? Lagu lama, aku ingin seperti Yesus ya, seperti bejananya yang terus mau disempurnakan Tuhan, yang terus mau dibentuk Tuhan, yang terus mau diubahkan Tuhan. Sebuah proses supaya kita bisa sama-sama bertumbuh dalam keserupaan akan Kristus. Rupa Kristus itu nyata, itu goal kita yang sebenarnya dalam kehidupan kita. Nah, ketika saya menghadapi sesuatu yang rekan kerja saya, artinya atasan saya, ya, di atas saya, ya, owner, artinya saya harus bisa menerima apa yang menjadi perkataan, statement-statement yang keluar, walaupun itu melukai, walaupun itu merendahkan kita sekalipun, tapi saya tetap satu hal saya pegang, satu perkataan firman Tuhan bahwa kalau saya tidak disakiti, kalau saya tidak dilukai, artinya kasih saya tidak teruji, ya kan? Tapi kalau ketika saya disakiti, baru saya tahu bahwa saya kasihnya teruji atau enggak. Makanya saya bacakan di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dan dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ya. Yesus suruh kita semua, termasuk teman-teman semua pada siang hari ini, tidak boleh membalas perbuatan jahat orang, termasuk atasan kita, rekan kerja kita, atau bawahan kita. Waktu kita dicaci maki, waktu Yesus dicaci maki, Yesus tidak membalas dengan caci maki. Waktu Yesus menderita, Yesus tidak diancam. Ya, Yesus tidak diancam. Nah, saya mau kasih tahu buat teman-teman sebagai tadi saya sebagai bawahan ya, yang atas saya owner. Nah, kalau saya memiliki bawahan atau asisten ya, atau anak buah yang ada di bawah saya, ya, kalau mereka buat salah sekalipun, saya belajar untuk tidak menyimpan kesalahan mereka. Saya belajar untuk memaafkan kesalahan mereka. Saya bisa kasih surat peringatan secara tertulis. Saya bisa membuat untuk mereka dipotong gajinya. Saya bisa lakukan, saya bisa mutasiin, saya bisa kasih surat peringatan tertulis, saya bisa lakukan A dan B dan C. Karena ada sedikit power. Ya. Kalau orang ada sedikit power, itu jadi songong, jadi agak sombong, jadi agak belagu, kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau Yesus punya power yang luar biasa, dia punya kuasa yang luar biasa, dia diperlakukan seperti apapun, ya, dia tetap tidak memperlihatkan ketuhanannya, kemahakuasaannya. Dia tetap mau menggenapi rencana Bapa atas hidupnya. Tergantung di atas kayu salib setengah mati. Ya, saya menyadari itu bahwa saya nggak mau sombong Tuhan. Ya, walaupun punya sedikit power pun, ya, saya tahu bahwa yang Yesus lakukan itu luar biasa. Ya, artinya saya pun belajar untuk mengasihi rekan kerja kita sebagaimana Kristus mengasihi saya. Dan oleh karena itu sampai hari ini pun ketika saya tidak satu perusahaan dengan mereka lagi, ya saya tetap bangun hubungan yang baik dengan mereka. Ya, kalau mereka perlu ada apa ini selalu mereka telepon saya. Ya, ada beberapa anak-anak buah saya yang mereka butuh pekerjaan dan lain sebagainya. Saya antar ke pabrik tekstil A, pabrik tekstil B, pabrik tekstil C. Saya belajar mengasihi mereka karena mereka membutuhkan pekerjaan. Ya. Mereka membutuhkan pekerjaan di industri tekstil. Ya. Kalau saya maklun kain di pabrik A, ya saya bawa
Pak, perlu orang ini, ya kan, ini bagus sekali untuk R&D, ini bagus sekali untuk quality control, ini bagus sekali untuk kepala bagian dyeing, itu bagus sekali untuk kepala bagian R&D, untuk production, untuk apapun itu, ya, untuk color matching, untuk apa, saya bawa mereka. Dan saya mau kasih lihat buat mereka bahwa walaupun kita nggak satu perusahaan lagi, saya tetap belajar mengasihi mereka sebagaimana Kristus telah mengasihi saya. Saya punya satu tujuan, apa? Karena orang-orang yang saya tolong itu adalah orang-orang yang di luar Kristus. Orang-orang yang belum mengenal Kristus. Biar mereka bisa merasakan kasih Kristus lewat hidup saya. Ketika saya mengasihi mereka. Walaupun mereka bukan rekan kerja saya lagi, tapi puluhan tahun mereka rekan kerja saya di industri tekstil dan saya tidak pernah melupakan mereka, ya, sampai hari ini pun, ya, ketika saya bawa mereka di pabrik tekstil saya pun berdoa, saya tidak mau mengandalkan kekuatan saya, relasi saya, ya, tetap saya berdoa supaya dia bisa diterima dengan baik ketika harus melalui tes, melalui interview dan lain sebagainya, ya. Oleh karena itu di sini saya belajar, ya, dengan atasan saya belajar harus seperti apa. Dengan yang satu level saya belajar seperti apa. Dengan yang di bawah saya nggak mau kasih lihat bahwa saya punya power, saya punya kuasa, saya bisa membuat Anda mengundurkan diri, saya bisa buat Anda kasih surat peringatan tertulis, saya bisa buat Anda dimutasi dan dikeluarkan. Saya bisa lakukan, tapi saya tidak lakukan itu. Saya tahu Yesus tergantung di atas kayu salib, dia menderita, dia dicaci maki, dia dihujat, dia dilukai, dia ditelanjangi, dia dipermalukan, dia dibuat sedemikian rupa. Tapi dia tidak mengancam, walaupun dia punya kuasa untuk itu. Ya, dia tidak mempertunjukkan bahwa dia Tuhan, dia Allah, tapi dia mau mengenapi apa yang jadi rancangan Bapa supaya saya dan saudara semua teman-teman diselamatkan Tuhan, ya kan? Lewat karya keselamatannya di atas kayu dan itu sempurna dan itu sudah selesai. Oleh karena itu, kalau kita yang hari ini belajar, ada rekan kerja kita yang melukai kita, menyakiti kita, mungkin menghina kita sekalipun, satu level ataupun di atas kita, saya percaya Tuhan izinkan itu terjadi supaya apa? Supaya tahu bahwa kasihmu teruji kan? Justru lewat engkau dikasih, dilukai, bahkan direndahkan sekalipun, kita baru bisa melihat bahwa kasih kita teruji atau enggak. Baik, karena itu saya percaya, yuk tiap hari kita bangun hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Karena dia sumber kasih, dia sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber kasih kita yang sebenarnya yang terus mengalir dalam hidup. Dan saya terus ingat, ketika Yesus di atas kayu salib, tidak pernah keluar ancaman keluar dari mulutnya, caci maki, walaupun dia ada di dalam penderitaan yang amat-amat sangat, yang tidak pernah dirasakan oleh kita. Ya, tidak bisa kita rasakan pengorbanan yang luar biasa. Oleh karena itu, yang ada keluar dari mulut Yesus adalah kasih. Kasih yang keluar dari mulut Yesus. Ampunilah dia Bapa, sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Dan karena itu siang hari ini, yuk kita sama-sama belajar di hukum yang kedua ini, untuk kita bisa mengasihi rekan kerja kita, sesama kita, saudara kita, bahkan saudara kandung kita. Padahal kita lihat saudara kandung bisa berebut harta, warisan, bisa saling memaki, saling menghujat, saling melukai, gara-gara mamon, gara-gara harta. Mereka tidak bisa saling mengasihi. Orang tua dengan anak. Ya, ada banyak contoh di dunia ini. Ya, tapi kita punya Yesus dalam hidup kita. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dengan itu yuk sama-sama kita praktekkan kasih yang Tuhan yang luar biasa itu supaya orang lain bisa merasakan kasih Tuhan itu mengalir keluar lewat hidup kita. Lewat hidup kita ada cerita Tuhan
yang nyata dan jelas dalam hidup kita dan saudara dan saya pada siang hari ini. Saya tak panjangkan firman Tuhan, tapi kita mau sama-sama menghidupi. Saya boleh saksikan juga satu hal ketika rekan kerja saya ini dulu ya satu level dengan saya, tapi ketika dia masuk di kantor ya perusahaan, kita bimbing, kita ajar dia, kita motivasi, kita muridkan dia, anak Tuhan. Ya. Kalau kita sama anak Tuhan, kita disakiti, dilukai, kita selalu ingat anak Tuhan soalnya. Ya, tapi kalau orang yang di luar Kristus menyakiti kita, melukai kita, mungkin lebih mudah untuk kita mengasihi, melupakan dan mengampuni. Ya, tapi kalau anak Tuhan, ya cinta Tuhan yang melukai kita, menyakiti kita, yang fitnah kita, rasanya kita susah banget untuk belajar mengasihi ya, dengan kasih Kristus yang tidak pernah gagal. Saya merasa sakit, ya, luka, ya, karena difitnah dan lain sebagainya, ya, karena itu fitnah kan itu sangat-sangat melukai, ya. Tapi di situ justru kita belajar, walaupun dulu dari nol, ya, akhirnya bisa memimpin 2 departemen dan dia bisa naik 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 kita juga sebagai uh, hamba Tuhan kita senang ya kalau orang lain kita muridkan terus dia berhasil ya kita senang tapi satu hal bahwa kalau kita berhasil di departemen manapun yang kita pimpin tapi satu hal bahwa orang-orang yang dipimpin oleh kita pun harus bisa merasakan bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita itu sebuah keberhasilan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu ya dengan segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasihlah rekan kerjamu sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya, kita nggak mungkin melukai diri kita sendiri kan? Kita nggak mungkin menyakiti diri kita sendiri. Dan kita terus mau belajar untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Amin. Walaupun saya dilukai, difitnah sekalipun, saya belajar. Tadinya saya mau marah sekali, saya mau samperin ke rumahnya dan lain sebagainya. Ya, saya mau perpanjang urusannya. Tapi satu hal saya nggak lakukan itu. Hanya saya berdoa dan saya tetap belajar untuk mengasihi dia dengan kasih yang tanpa syarat. Ya, oleh karena itu, dan saya sedih. Akhirnya ada banyak orang-orang yang bukan orang Kristen, ya orang-orang dari Kedar yang merasakan bahwa kok orang Kristen seperti itu ya melalui orang itu ya yang pernah memfitnah saya. Orang Kristen kok seperti itu ya, sombong dan lain sebagainya. Nah, kenapa ya seperti itu? Ya, orang-orang di luar Kristen pun mempertanyakan itu. Saya sedih. Ya, satu kali saya pernah ingatkan dia. Ya, saya ingatkan. Oh Tuhan menentang orang yang congkak. Ya, kamu bisa hancur kalau kamu sombong. Karena Tuhan menentang orang yang congkak dan tinggi hatinya. Oleh karena itu, satu hal bahwa kita senang kalau kita ada dimuridkan di dalam sebuah gereja lokal atau di dalam komunitas atau di persekutuan doa, suritek dan pola. Ya. Karena terus kita diingatkan untuk kita bisa belajar menghidupi kasih, menghidupi kebenaran, supaya hidup kita bisa menceritakan cerita Kristus di dalam kehidupan banyak orang. Ya, orang-orang mengenal Kristus lewat kesaksian hidup kita sehari-hari di dunia kerja maupun di dunia usaha. Itu kerinduan kita semua. Saya menyampaikan poin yang singkat ini, yang sederhana, yang saya juga alami, tapi sebuah kerinduan dari hidup saya bahwa saya tetap terus mau bertumbuh Tuhan di dalam kasih karunia-Mu, di dalam pengenalan akan Engkau, sehingga hidup saya boleh menjadi berkat dimanapun saya berada. Tuhan dipermuliakan. Saya minta Fani untuk berdoa siang hari ini untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang sudah Kau sampaikan kepada kami pada siang hari ini.
Bapak biar kami sungguh belajar buat mengasihi seperti Engkau udah mengasihi kami dengan luar biasa. Ya, Kami Yesus. tahu mudah buat kami mengasihi orang-orang yang baik sama kami, atasan yang baik, rekan kerja yang baik, atau bawahan yang baik. Tapi justru kasih kami teruji Tuhan waktu kami bertemu dengan orang-orang yang sulit, orang-orang yang mungkin menyakiti kami, baik sengaja Ya, atau tidak, dengan perkataan dan perbuatan mereka, Bapak. Kau yang tolong kami, Bapak, Kau yang mampukan kami, supaya kami bisa mengasihi mereka. Kami mau melakukan seperti yang Kau lakukan, Bapak. Kami mau mengasihi Bapak, sehingga benar terang-Mu boleh terpancar melalui kehidupan kami, melalui ya, perkataan kami, melalui perbuatan ya, kami. Ajar ya, kami ya. untuk belajar juga untuk mengampuni setiap orang yang Amin. bersalah sama kami. Amin. Tidak menyimpan kemarahan atau kepahitan dalam hati kami berlarut-larut, Bapa, sehingga kami tetap bisa memutuskan untuk Ya, mengasihi Tuhan. ya, Thank Yesus. you, Bapa. Thank you buat Makasih. firman-Mu, Tuhan. Ya, Eh, makasih. Terima kasih, Bapak. Biar kami boleh terus mempraktekkan firman-Mu dan melakukannya, Tuhan. Dan kami mau terus dekat dengan Kau juga, merenungkan firman-Mu, sehingga kami terus ingat untuk melakukan setiap firman-Mu dan untuk mengasihi. Terima kasih Bapak, dan kalau kami Makasih. berdoa, boleh minta Nama tolong Tuhan Yesus. untuk doa berkati. Terima kasih. Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan yang ada di persekutuan doa Suri Pola, di mana mereka berkarya bersama dengan Engkau. Tuhan, mereka ada di industri tekstil yang hari-hari ini ada di musim yang tidak mudah. Tapi aku percaya ada anak-anak Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang mereka terus belajar mengasihi Tuhan. Dan sampai hari ini mereka tidak pernah kendor. Mereka tetap sungguh-sungguh dan jeripaya mereka di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Berdoa buat Suritek dan Pola Mas. Biar kasih karunia Tuhan menyertai penjualannya, marketingnya, produksinya, kualitas produksinya, supaya sungguh semuanya bisa berjalan dengan efisiensi yang baik, berjalan dengan aman, berjalan dengan sangat baik, biar semuanya Tuhan sertai, baik proses produksi dari persiapan pertenunan, baik processingnya Tuhan, baik semua produk yang ada, Tuhan berkati supaya setiap buyer yang terima, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, setiap buyer terima dengan kepuasan pelanggan yang baik, baik itu ada di dalam maupun di luar. Karena semuanya karena Tuhan yang menyertai semua pemimpin yang ada di Suri dan Pola. Kami menyerahkan semua pemimpin, semua owner direksi yang ada, Pak Yakub dan keluarganya, saudara-saudaranya, semuanya Tuhan satu persatu. Tuhan berkati, Tuhan pimpin dengan roh kebijaksanaan dan dengan hikmat Tuhan. Dan mereka tetap rukun di dalam keluarga mereka. Tidak ada perselisihan dan tidak ada perpecahan. Supaya sungguh Suritek dan Bola Mas tetap bertahan di masa sulit ini. Dan Tuhan menyertai dengan sempurna. Terima kasih Bapak. Dan biarlah saat siang hari ini sebentar kami akan istirahat. Tuhan berkati istirahat. Tuhan berkati makanan dan minuman yang kami santap pada siang hari ini biar menjadi berkat buat kekuatan tubuh jasmani kami untuk kami bisa melayani dan berkarya lebih lagi di tempat kerja kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Terima kasih banyak, Ya, Pastor Hamid, ya, untuk terima kasih banyak Fani, firman. Desi, Rian, Rina Patasik, Cornelius, Robi. Sorry saya panggil Pak atau Ibu, tapi saya minta maaf saya manggil nama ya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang, sampai ketemu Terima lagi. kasih, Ya, selamat Ya, siang. Pak Cornelius, terima kasih Pak Tuhan Cornelius. Yesus berkat-berkati. Ya, Pak Rian, ya Desi, Natalia, Fani, ya Rina, Terima Robi, kasih. ya. Makasih Terima Pak, kasih. Tuhan berkati Pak. Selamat siang. Ya, bye. Makasih ya. Bye.